Kasus asusila yang menimpa anak di panti asuhan di Tangerang adalah satu dari sekian banyak kasus asusila yang menimpa anak-anak di banyak tempat di tanah air. Bagaimana pemerintah menjamin perlindungan anak di Indonesia? Kali ini kita akan membahasnya dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Gus Ipul. Kabar baik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Indra. Baik. Gus Ipul, tadi kita kan melihat semua juga Anda bersama KPAI datang ke lokasi panti, Anda menyebut ingin melihat langsung, melihat sendiri lokasi panti. Apa kesimpulan sementara Anda ini Gus Ipul? Apakah ini memang panti abal-abal? Apakah ini sebenarnya tempat orang berperilaku pedofil atau kelainan seksual yang menggunakan kedok panti? Atau seperti apa Gus Ipul? Ya, kalau kita lihat tadi di lapangan ya, bahwa panti itu berdiri di tengah-tengah pemukiman cukup padat, yang berdiri memang sejak awal tahun 2000-an kalau tidak salah tadi. Kemudian lambat laun kemudian jadi lebih padat penduduknya. Sayangnya panti ini beroperasi tanpa izin dan masyarakat sendiri antara percaya dan tidak percaya gitu. Di satu pihak memang ada sesuatu yang aneh, tetapi di sisi lain kalau lihat perilaku sehari-harinya kok itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sebaik ini yang setiap hari bantu masyarakat sekitar berupa sayur-sayuran. Jadi saya terus terang ya, ini menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya buat Kemensos, bagaimana ke depan regulasi, aturan-aturan yang menyangkut operasional LKS ini bisa kita perbaiki dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang terjadi di Tangerang ini. Gus Ipul, Anda kan tadi datang ke lokasi dan kemudian terkuak sekarang ternyata panti ini tidak berizin dan tidak punya izin lah, intinya seperti itu. Tapi ini kan ada di sekitar lingkup masyarakat ya, ada RT RW di sana. Apakah memang tadi Gus Ipul sempat menemui atau bertanya-tanya kepada lurah kah, kepada RT atau RW kah tentang panti tersebut? Kan harusnya kalau misalnya di sebuah tempat tinggal ya, di sebuah rumah perumahan atau perkampungan, ada sesuatu yang bersifat sosial, itu kan pasti ada izin dan lain sebagainya. Apakah ada penjelasan dari RT RW setempat soal keberadaan panti ini? Iya, memang saya tadi lebih banyak berdialog dengan warga ya, dan juga dengan Pak RT, Pak RW, ada Pak Lurah, Pak Camat juga ada, Kepala Dinas Sosial juga ada, lengkap kami dialog dengan mereka. Di mana memang ini sudah beroperasi lama dan banyak di antara putra-putri warga di situ yang sekolah di TK. Tapi TK tersebut tidak memiliki izin, sehingga muridnya juga makin lama makin berkurang. Mereka juga merasa ada yang aneh, ya, ada yang aneh, tapi mereka nggak bisa mengungkapkan karena itu tadi tertutup dengan kebaikan-kebaikan lah dalam tanda kutip yang diciptakan oleh pemilik ini. Oh, jadi pemilik ini tercitrakan dengan baik begitu di masyarakat ya, mencitrakan dirinya dengan baik ya. Ya, dicitrakan, pencitraannya baik sekali lah, paling tidak di mata masyarakat sekitar ya. Itu yang ini perlu kita jadikan pembelajaran gitu. Nah tentu Pak RT, Pak RW ini kan bisa jadi menjabat setelah panti ini berdiri gitu. Jadi ya mereka bisanya hanya melihat gitu dan tidak melakukan pengawasan secara langsung. Ya, yang kedua ya, ini tidak ada, ya gimana? Ya Gus Ipul, mohon maaf saya potong sedikit. Saya ingin bertanyanya jauh lebih teknis karena ini aneh, berada di tengah-tengah masyarakat, ada aparatur yang di situ tentu saja RT, RW sampai lurah begitu ya. Ada lembaga seperti ini, masyarakat ya kayaknya sepertinya kurang yakin kalau misalnya seperti ke tingkat kelurahan pun tidak mengetahui bahwa ini tidak punya izin. Apakah Gus Ipul ini kecurigaan-kecurigaan yang harus ditanyakan oleh masyarakat ya? Apakah mungkin ada pungutan-pungutan terhadap tempat ini sebenarnya sehingga tidak pernah dimasalahkan tidak berizinnya panti seperti ini? Saya belum punya informasi yang cukup untuk sampai pada kesimpulan itu. Tetapi yang penting ini, yang utama ini, bahwa yang sedang kita telusuri ini
mengapa atau paling tidak dulu sejarah berdirinya seperti apa gitu. Ya. Sejarah berdirinya seperti apa, kemudian tadi relasi dengan masyarakat sekitar dan juga tentu dengan Pak Lurah dan lain sebagainya. Itu kita masih terus mendalami karena ini sekaligus untuk membuat regulasi ke depan. Jadi misalnya memperkuat pengawasan, misalnya izin itu juga harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar gitu. Betul. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, nah Gus Ipul, sekarang kita lihat soal pernyataan dari Anda sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, apakah Anda sebagai Menteri Sosial juga kemudian menegur pemerintah Kota Tangerang dalam ini yang bersama Anda tadi Sekda kalau tidak salah ya? Karena kalau kita lihat sepertinya sifatnya ikut memantau saja, padahal harusnya ada tanggung jawab pemerintah kota di sana dalam konteks pengawasan tentu saja kan. Dan kalau dari data yang Anda sampaikan sendiri di Kota Tangerang itu ada 75 lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, tapi baru 17 yang terakreditasi. Maksudnya bagaimana nih Gus Ipul? Ya memang apa yang kita terima, data-data yang dimiliki oleh Kemensos tadi sudah saya singgung juga, ada sekitar 16.000 lebih ya yang sudah terdaftar melalui aplikasi. Setelah itu diakreditasi. Ternyata setelah diakreditasi itu hanya sekitar 12.000 yang bisa diukur. Itu pun akreditasi A, B, dan C. Sisanya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memang ada ukuran-ukurannya gitu. Nah, soal pengawasan ini memang berjenjang, ada di tingkat kabupaten kota. Kalau operasionalnya itu di 2 kabupaten, 1 provinsi, berada di provinsi. Kalau antar provinsi itu memang menjadi tanggung jawab dari Kemensos. Jadi misalnya lah ya, ada panti asuhan yang didirikan oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama, dan oleh ormas-ormas lain yang operasinya itu lintas provinsi, itu kepengawasannya menjadi tanggung jawab dari Kemensos. Tetapi yang operasinya itu berada di 1 kabupaten, pengawasannya, izin-izin pendiriannya memang diproses oleh kabupaten dan kota setempat. Maka itu tadi saya konfirmasi kepada Kadinsos di sana, berapa sih yang sudah terdaftar itu, tadi ditemukan data itu, dan ya terus terang ya belum semuanya terakreditasi. Maka dari sini nanti kita akan membuat satu peraturan-peraturan baru, revisi dari peraturan-peraturan ada di tingkat Kemensos dulu, ya. Kemudian setelah itu baru kita akan kerjasama dengan stakeholder yang lain, termasuk diantaranya adalah kementerian lembaga yang menangani masalah anak. Baik, ini kan kita berbicara tentu saja untuk mengevaluasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kita kan sedih sekali ya melihat ada seorang anak yang menyampaikan bahkan 8 tahun dilecehkan. 8 tahun dilecehkan itu waktu yang cukup lama sekali ya. Bagaimana kemudian mekanisme yang dibuat? Karena kalau kita lihat pernyataan dari Sekda Kota Tangerang sendiri menyatakan akan mendata ulang seluruh lembaga yayasan panti asuhan termasuk ingin melibatkan RT RW atau publik untuk melakukan pengawasan. Pertanyaannya, mekanisme pengawasan yang terstruktur agar tidak normatif menjadi kata-kata di hari ini saja begitu, Gus Ipul. Sudah pernah dibentuk tidak oleh pemerintah kota ini kalau misalnya Anda menerima laporannya tadi? Ya, pertama izin, ini singkatnya begitulah, mudahnya begitu. Izin pendirian LKS, ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau sering disebut panti-panti asuhan antaranya itu memang oleh kabupaten kota. Jadi oleh kabupaten kota, dan di dalam aturan Kemensos itu boleh berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ini tentu satu masalah juga. Sekali lagi bahwa ini semua berada di kabupaten kota izinnya itu. Maka saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sekda sangat bagus sekali kalau kemudian sekarang dilakukan pendataan ulang dan sekaligus kalau perlu tadi melibatkan RT RW dan panti ini harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat sekitar, biar kemudian pada prakteknya nanti diawasi secara bersama-sama. Pemerintah melalui aparat yang dimiliki melakukan pengawasan, sementara warga sekitar dan masyarakat juga diberi hak untuk ikut mengawasi secara seksama.
Diberi hak untuk mengawasi secara seksama itu akan ada mekanisme aturannya tidak kira-kira, Gus Ipul? Ya, ini Supaya harus ini kita tidak proses. menjadi normatif saja maksudnya. Saya Rencananya setuju akan ini. dibuat Jadi, aturan itu tidak? ya, kita ingin ke depan ya, nanti sedang kita proses, ini sedang kita diskusikan, termasuk ya tentang tentu dengan kabupaten kota dan juga dengan KPAI ya, masalah pendirian panti asuhan itu. Maka kita ingin mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat sekitar, di samping tentu RT dan RW. Jadi itu Baik. nanti pada akhirnya jadi aturan yang mana setiap pemilik panti juga harus melakukan interaksi yang baik dengan warga sekitar. Baik, oke. Dan mungkin catatan penting ya bagi RT, RW karena ada di lapisan paling bawah di masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat langsung supaya tidak mudah terpesona atau terjebak dengan perilaku yang kelihatan di depan saja, tapi bagaimana memantau jika itu adalah lembaga-lembaga sosial di dalam sehingga bisa terlibat untuk melakukan pengawasan ya, Gus Ipul. Ya. Baik, Gus Ipul, Ya, saya ingin tanya soal dari perspektif korban ya, anak-anak ini ya. Sekarang ini kan dipindahkan mereka ke RPS. Anda menyebut juga akan diberi fasilitas atau dipindahkan ke tempat yang memiliki fasilitas yang lebih baik milik dari Kementerian Sosial. Bagaimana itu Gus Ipul? Ya, tadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan juga dengan pemerintah daerah, dengan KPAI juga. Bagaimana supaya adik-adik kita yang 13 ini nanti mendapatkan layanan yang lebih baik. Nanti insya Allah akan kita pindahkan ke sentra yang dimiliki oleh Kemensos di Pasar Rebo. Nah, ada satu bayi yang ada di sana, ya, satu bayi yang ini menurut Pak Kapolres bisa langsung dipindahkan ke Pasar Rebo. Sementara yang lain nanti menunggu pemeriksaan, ya. Kalau nanti pemeriksaannya selesai, insya Allah nanti Pak Kapolres juga akan mengizinkan kalau dipindah ke tempat yang lebih baik. Baik, baik Gus Ipul. Nah, kalau kita bicara apa yang terjadi hari ini ya, kali ini begitu di Kota Tangerang, di Kunciran ya, Kota Tangerang, apakah ini akan dijadikan momentum memperbaiki secara nasional seperti yang Anda sebutkan tadi? Langkah-langkahnya dalam waktu dekat seperti apa? Ini terjadi di dekat ibu kota. Bagaimana dengan daerah-daerah pelosok di tanah air yang mungkin jangkauan masyarakatnya juga kita tidak tahu, tidak terjangkau dengan masyarakat ya. Kalau tadi di perkampungan saja seperti itu kondisinya, bagaimana ada lembaga-lembaga yayasan sosial seperti panti seperti ini yang tempatnya berjauhan dengan masyarakat justru? Ya, pertama-tama ya kami sudah diskusi dengan KPAI ya, dengan juga teman-teman di dalam Kemensos ya yang tanggung jawab. Dan kami sudah mengambil langkah-langkah mulai berkoordinasi dengan Bupati, Wali Kota, dan tentu saja dengan para gubernur atau enggak paling Pemprov dan juga kabupaten kota ya, untuk bersama-sama mulai mendata kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, mendata kembali, kemudian juga melakukan pengawasan secara seksama itu. Lalu akreditasi ya, kita dorong semua harus mengikuti proses akreditasi. Dari situ nanti kita akan tahu bagaimana panti asuhan ini beroperasi secara baik dan benar gitu. Nah, lalu regulasinya akan kita perbaiki. Peraturan pertama tentu di lingkungan Kemensos melalui peraturan-peraturan Menteri Sosial. Setelah itu nanti kita koordinasikan dengan Kumham ya, dengan kementerian-kementerian yang lain agar satu dengan yang lain itu terintegrasi. Yang pada dasarnya kita ingin bergerak bersama. Bergerak bersama supaya pencegahan ini bisa dilakukan lebih konkret, lebih nyata, diiringi dengan sanksi-sanksi. Betul. Misalnya kalau toh ada nanti diketahui panti asuhan atau LKS yang beroperasi tidak memiliki izin, tidak terdaftar dan belum terakreditasi, diberi waktu berapa bulan, 3 bulan atau berapa. Dan kalau tidak dipenuhi, maka tentu pemerintah daerah bisa menutupnya. Baik. Jadi nanti kita perkuatlah aturan-aturannya itu, dan sekaligus sekali lagi di sini kita ingin melibatkan masyarakat, ingin melibatkan struktur pemerintah sampai bawah.
Betul. Gus Ipul, ini menarik juga ya kalau tadi disebutkan akan didata ulang. Kita melihat yang terjadi di Darussalam An-Nur ini saja sudah 20 tahun berdiri, bahkan jangankan terakreditasi, terdaftar saja tidak. Artinya kan sebenarnya ini ilegal ini, Gus Ipul ya. Kalau nanti didata ulang dan kemudian kemungkinan ditemukan jumlahnya ternyata yang ilegal itu banyak sekali, apa yang akan segera dilakukan? Apakah membubarkan dulu mereka atau seperti apa, Gus Ipul? Ya, gini, jadi kita tentu lihat juga banyak fakta-fakta di mana meskipun mereka tidak memiliki izin, mungkin beroperasi secara baik. Bisa jadi itu, bisa jadi. Ya, karena memang dikelola oleh orang-orang yang kredibel. Seperti misalnya ada madrasah-madrasah diniyah dulu yang tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional, tapi dikelola dengan baik sehingga lulusan-lulusannya ya tentu berkualitas. Ya. Nah, kita tidak berprasangka semuanya yang tidak izin itu memiliki bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tetapi kita ingin memang ini melakukan konsolidasi, secara bersama-sama, diawali pendataan oleh kabupaten kota terhadap semua panti asuhan yang beroperasi, baik yang terdaftar, yang terakreditasi maupun yang belum punya izin. Dengan begitu data kita sudah cukup lengkap. Jika data kita sudah cukup lengkap, maka kita siapkan instrumen untuk mengevaluasi, untuk memilih dan memilah mana yang memang sudah berjalan dengan baik, mana yang setengah baik, mana yang kurang baik, mana yang mungkin sama sekali tidak memenuhi standar. Nah, setelah itu kita lakukan pembinaan, ya, dan dengan tenggat waktu yang nanti ditentukan. Saya yakin, masih yakin bahwa banyak sekali panti-panti asuhan itu yang malas ngurus izin karena dianggap seperti zaman dulu ngurus sesuatu itu sulit. Ya, padahal lewat sistem yang sudah diciptakan oleh pemerintah dengan teknologi untuk mengurus izin dan lain sebagainya itu sungguh sangat mudah. Nah, maka itu ya sekali lagi kita ingin konsolidasi, kita ingin menertibkan bagi yang memang tidak beres, ya, yang membuat panti asuhan hanya untuk kedok, yang tadi disebut oleh Mas Indra, ya tentu akan ditindak tegas. Baik, kita harapkan hal seperti ini, hal yang memilukan seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Semoga evaluasi yang Anda lakukan nanti bersama tim memang membuahkan hasil yang signifikan. Terima kasih Gus Ipul Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia, atas waktu Anda bersama kami di Metro hari ini. Assalamualaikum, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.